Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya sempatkan ya, karena sudah lama nggak bikin video, udah 3 atau 4 hari ya, 2 atau 3 hari ya, saya lupa. Karena kesibukan saya bikin kandang ya, dari bambu, karena lebih irit dan praktis. Sebenarnya nggak praktis ya, cuma lebih irit aja. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yanto 9908 ya, yang mempertanyakan pengaruh leher bentuk S, kemudian pengaruh ekor merpati yang pendek tidak proporsional ya, kurang lebih begitu ya. Mas Yanto mungkin apa ya, bilangnya bentuk S gitu ya. Kalau menurut saya itu, bukan menurut saya ya, di daerah saya itu dinamakan merpatinya manien. Nah, jadi ada maniknya kayak gini, apa namanya, ada apa namanya ini yang kalau laki-laki itu ya, itu anggapannya begitu, manien gitu. Sebenarnya merpati manien dan tidak itu, kalau menurut saya dan saya lihat dulu waktu saya masih main tinggian itu, cuma agak wagu ya. Agak wagu itu agak apa namanya, wagu, kurang cantik lah, kurang elok dilihatnya, kurang proporsional, kurang bagus dilihatnya. Jadi kesannya kalau merpati yang manien itu lehernya panjang, kemudian seolah-olah badannya pendek, jadi dia juga tidak proporsional ya. Kalau menurut saya dia tidak proporsional ya teman-teman. Tapi selama saya bermain merpati rumahan dulu, saya juga pernah coba untuk merpati yang manien. Dia menurut saya tidak ada perbedaannya dengan yang tidak manien. Dia cuma kalau terbang itu kayak longak-longok ya, lehernya itu kayak ngelihat ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tapi seingat saya burung itu nggak bisa tinggi sekali, artinya dia nggak bisa nitik. Karena kalau bermain merpati rumahan itu yang penting terbangnya tinggi nitik gitu ya. Kalau pendek itu kurang diminati. Kemudian kalau untuk tomprang itu, kalau pendek biasanya musuhnya kurang apa ya, pokoknya tidak berminat lah. Tapi kalau untuk biddingnya, sepanjang sepengetahuan saya itu, kalau memang tubuhnya bagus, pegangannya bagus, tetap kencang ya. Terus bawaannya juga bisa kasar. Oh iya, cenderung kasar rata-rata. Dari 3 ekor merpati manien yang saya pelihara, saya coba, walaupun terbangannya tidak bisa nitik sekali, tapi dia kenceng, bawaannya agak kasar, seolah-olah dia itu kayak nggak ada remnya, agak ngawur gitu ya, seingat saya itu burung yang manien. Kemudian saya pernah juga ngelepek burungnya adik sepupu saya manien itu, dia seolah-olah agak ngawur, di bawah itu dia nabrak kawat. Mungkin atau karena matanya kurang awas, saya sendiri tidak memperhatikan waktu itu. Cuma dia kalau booting ngawur ya, kencang, terus nggak ngeliatin kalau ada apa, ada kawat itu dia tabrak, akhirnya sakit kemudian mati. Kalau yang punya saya itu nggak bisa tinggi, seingat saya nggak bisa tinggi, tingginya cuma nanggung, mungkin kayak kalau lepasan cuma 1 kilo, walaupun sudah dilepas sampai jauh sekali, tapi sampai rumah itu nggak tinggi, itu seingat saya. Itu ya Mas Yanto dan juga teman-teman sekalian, kalau punya burung yang manien itu sebenarnya dari segi manuver
karakter itu tidak mempengaruhi ya untuk leher yang bentuk S ataupun yang manian itu. Yang justru yang saya ketahui itu malah dia kalau bidding ngawur, tidak memperhatikan bawah, tidak memperhatikan lain-lain, dia langsung turun gitu aja. Itu biasanya dulu paruhnya agak merah, kepalanya nanti di atas itu cenderung gini ya, enggak gini terus gini, itu enggak, tapi langsung gini sit gitu ya, bentuknya bulat di belakang sininya, bulat gini. Kalau burung lain kan agak ada nekuknya gini, tapi kalau ini bulat gini sit gitu. Itu biasanya biddingnya kenceng dan ngawur, nggak adap-adap lah istilahnya, gimana ya, nekat aja makanya. Kadang nabrak kurungan, kadang nabrak pagar. Waktu dulu saya main tinggian itu ada pagar tetehannya ya, nabrak pagar, nabrak ini, tapi dia nggak punya kapok, itu seingat saya. Tapi ya itu kekurangannya, dia nggak mau tinggi sekali, nggak mau nitik. Nah, kemudian kalau ekor yang tidak proporsional atau pendek itu kurang lebih hampir sama yang lehernya panjang. Itu juga ngawur kayaknya. Kayak ngawur gitu ya, bukan ngawur. Karena kan fungsi dari ekor itu sebenarnya sebagai kemudi dan juga sebagai rem ya, kayak rem gitu. Jadi dia mengatur kecepatan waktu hampir sampai di landingannya, kemudian dia juga mengatur arah terbangnya, lalu apalagi ya, kemudi lah, dia kemudi. Kalau kayak pesawat helikopter itu kan kemudinya justru di belakang. Nah, itu saya kira helikopter itu juga mengadopsi dari teori terbangnya burung ya, kalau menurut saya itu. Jadi dia kemudi, kalau kemudinya itu kurang bagus atau pendek ekornya itu kan otomatis enggak teratur ya, enggak terkontrol. Kalau dia puas kenceng, kalau ekornya pendek kan dia nggak bisa ngerem, jadi kalau dia takut dia ngebuang. Makanya saya kalau bermain burung untuk tinggian rumah itu cenderung memilih yang ekornya tebal, numpuk gitu ya. Kalau bisa yang agak melengkung gini kalau untuk rumahan. Jadi itu nanti ngerem ya. Saya kira teman saya mau datang. Itu ya Mas Yanto dan juga teman-teman sekalian, kalau punya burung yang ekornya pendek tidak proporsional dengan badan dan lehernya, itu nanti kinerjanya gitu, dia ngawur. Waktu turun dia tidak kontrol. Kalau dia memang pada dasarnya burung yang pemberani, itu biasanya buk gitu ya. Itu ekor pendek sama ekor yang walaupun panjang tapi lentur itu kurang lebih sama. Nanti turunnya di bawah agak ngebom atau justru ngebom. Karena kemudinya kurang bagus lah istilahnya. pengeremnya kurang bagus, jadi cenderung nekat dan menjatuhkan diri sampai apa ya, sampai kadang-kadang tanpa kontrol sama sekali. Itu untuk leher bentuk S atau manik dan juga ekor yang kurang proporsional biasanya begitu. Walaupun dia nanti kalau dia kurang berani mentalnya, dia biasanya nanti dibawa ngebuang. Misalnya dia sudah pernah buk gitu, kalau yang kurang bagus mentalnya dia nanti ngebuang. Tapi kalau yang mentalnya bagus mungkin dia akan turun terus gitu ya. Tapi rata-rata ekor yang pendek yang saya ketahui nanti ngebuang di bawahnya kalau udah pernah menjatuhkan diri. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Yanto dan juga teman-teman subscriber semua dan penonton channel saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ini berguna dan menjadi referensi dalam pemilihan burung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.